Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pagi tadi subuh dan semalam memahami doa kunut. Maka sekarang pada malam hari ini kita lanjutkan dengan apa yang dibaca dan apa yang diucapkan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang tidak disenangi di luar rencana atau kita dikalahkan sehingga gagal, tidak jadi, tidak berhasil melakukan sesuatu sesuai dengan rencana. Berkaitan dengan ini kita bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan juga Ibnu Hibban. Dikatakan ini sebagai hadis-hadis sahih. Bunyinya antara lain adalah sabda Rasulullah SAW, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Wa fi kullin khairun yahris ala ma yanfa'uk. Ista'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amala syaitan. Ini lafaznya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Terjemahnya kira-kira begini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Yahris, bersungguh-sungguhlah engkau untuk melaksanakan apa yang mendatangkan manfaat kepada engkau atau kepadamu. Ista'in billah, dan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Wa in asabaka syai', dan jika menimpamu sesuatu atau jika sesuatu menimpamu. Fala taqul, maka janganlah engkau ucapkan lau, jikalau, sekiranya, atau kok, anni fa'altu kana kada wa kana. Jikalau sekiranya aku melakukan ini, tentu hasilnya seperti ini dan seperti ini. Walakin, tetapi ucapkanlah qadarullah. Wa ma syaa fa'ala. Ini telah ditakdirkan Allah. Dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Fa inna law, karena sesungguhnya law itu membuka pintu amalan setan. Baik, mari kita pahami. Kita tidak akan menguraikan semuanya, tapi kita masuk kepada inti jadi kajian kita malam hari ini, yaitu kalau terjadi sesuatu itu tidak kita sukai, tidak kita inginkan, atau di luar rencana, bisa gagal, bisa tidak jadi, atau bisa sesuatu hambatan, halangan di luar apa yang kita inginkan, sehingga tidak jadi dah. Apa yang mesti dibaca ketika itu? Ini bacanya, qadarullah. Bisa dibaca qadarallah sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, yaitu qadarallah. Bisa juga qadarullah.
Kalau menurut hadis versi riwayat Imam Muslim bunyinya qadarullah. Qadarullah, qaf, dal dan ra. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini telah ditakdirkan Allah. Dan apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki, fa'ala, dia perbuat. Atau yang kedua, sesuai dengan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bunyinya qaddarallah. Telah mentakdirkan Allah. Apa yang dia kehendaki, maka dia lakukan sana'a. Di qaddarallah atau qadarullah, boleh. Di belakangnya ada berbunyi masya'a fa'ala. Dalam versi yang lain berbunyi masya'a sana'a. Hampir sama. Apa yang dia kehendaki, dia lakukan. Atau apa yang dia kehendaki, dia perbuat. Yang hampir sama bunyinya. Yang penting, qadarullah atau qadarullah sama keduanya. Intinya kepada takdir. Nah, di sini kita pahamilah. Wa in asabaka syai'un. Dan apabila asaba menimpamu, mengenaimu sesuatu. Apapun itu sesuatunya. Dalam suatu riwayat disebutkan fa'in galabaka amrun, jika engkau dikalahkan oleh suatu hal, suatu perkara, suatu urusan, sehingga tidak jadi, terhambat, terhalang, gagal, luput, yang penting terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki, yang tidak kita senangi, di luar rencana. Maka ucapkanlah itu dah qadarullah. Jangan ucapkan lau. Dalam hal memahami ini, qadarullah wa ma syaa fa'ala, ada satu yang penting kita pahami dulu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sesuai dengan kajian kita pagi tadi, Allah itu alim. Dia Maha tahu segala sesuatunya. Ilmu Allah meliputi, menjangkau segala sesuatunya. Pagi tadi telah kita sebutkan itu. Tingkatan iman kepada takdir. Tingkatan pertama ilmu, meyakini, mempercayai atau mengimani bahwa Allah itu Maha mengetahui. Ilmunya, pengetahuannya meliput, menjangkau segala yang ada. Sebelum segala yang ada ini diciptanya, ilmunya telah ada. Bahkan segala yang ada ini lahir, tercipta, terwujud lantaran ilmunya. Ini yang pertama kita pahami. Ilmunya, pengetahuan Allah itu terhadap segala yang ada ini sebelum, sedang, akan. Ilmu kita hanyalah terhadap sesuatu yang telah. Itu pun yang telah itu tidak semuanya kita ketahui, banyak yang lupa. Jangankan kemarin, seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu, atau sekian puluh tahun yang lalu. Yang pagi tadi saja, banyak yang sudah lupa. Banyak yang tidak ingat. Karena daya tampung ingatan kita tuh tidak seberapa. Kita suka lupa. Kita suka lengah. Kita manusia. Jangankan yang telah berlalu, yang pagi tadi, yang sehari saja semua tidak tahu kita. Untuk yang besok, lebih-lebih lagi kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu dia apa yang akan dilakukannya,
apa yang akan diperbuatnya, apa yang akan dikerjakannya besok. Oleh sebab itu, kita harus mengatakan insya Allah. Jika rencana sudah matang, persiapan sudah mantap, segala sesuatunya sudah disiapkan, nah bacalah insya Allah. Insya Allah kita begini besok, insya Allah berangkat besok, insya Allah di sana besok, insya Allah begini besok, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Menggantungkannya kepada Allah. Menggantungkannya, menyangkutkannya kepada kehendak Allah. Karena yang berlaku itu kehendak Allah. Yang terjadi itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan Allah Maha tahu segala sesuatunya. Dan Allah Subhanahu wa taala Dia Maha Kuasa dan Maha Berkuasa. Apa yang Dia inginkan, apa yang Dia kehendaki pasti jadi. Masya'a kana. Apa yang Dia kehendaki jadi dah. Fa'alul lima yurid. Dia memperbuat satu-satu apa yang diinginkannya. Dan segala sesuatu yang terbaik itu, dan apa yang baik untuk kita, Allah lebih tahu. Kita tidak tahu. Sebenar-benar kita tidak tahu apa yang baik dan apa yang terbaik untuk kita. Allah Maha tahu. Bisa jadi sebagaimana ayat surat Al-Baqarah 216 kan? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau benci, tidak suka, tidak ingin, tidak senang terhadap sesuatu, syai'an, padahal itu khairul lakum, lebih baik untukmu. Itu yang terbaik untukmu. Jadi asa boleh jadi bahwa engkau benci, tidak sesuka, tidak menyetujui, tidak inginkan sesuatu hal terjadi, padahal itu baik dan itu yang terbaik untukmu. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 216. Dalam hal ini, Syekh Utsaimin, beliau bercerita. Kata beliau, beberapa tahun yang lalu, itu beliau sebutkan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihinnya. Beberapa tahun yang lalu, sebuah pesawat berangkat dari Riyadh menuju Jeddah. Pesawat itu penuh dengan penumpang lebih 300 kata beliau. Lebih 300 penumpang. Lalu di ruang tunggu banyak yang menunggu. Antara lain ada seseorang. Di ruang tunggu itu dia tertidur. Tidak ada yang membangunkannya. Ketika kapal atau pesawat sudah siap untuk berangkat, dia masih tertidur. Lalu ketika pesawat sudah mulai bergerak berangkat, dia terbangun. Otomatis dia tidak bisa lagi masuk pesawat. Orang itu menyesal. Dan berbagai macamlah pikirannya ketika itu keluar. Dan yang menjalar di benaknya. Bagaimana, begini. Pokoknya suatu penyesalan lah kenapa dia tertidur, berandai-andai dan berjikalau-jikalau dia. Kemudian ketika dia lagi masih begitu, tiba-tiba terjadilah qadarullah tadi. Pesawat itu meledak dan terbakar. Semua penumpangnya mati. Subhanallah, kata beliau, masukilah Allah. Semula laki-laki ini ketika dia tertidur, lalu ketinggalan pesawat, berbagai macamlah pikiran yang timbul di benaknya dan yang tergores dalam hatinya, dan berbagai macam tindakan penyesalan yang dilakukannya,
Tetapi apa yang tidak diinginkannya, apa yang tidak disukainya itulah yang terbaik. Jadi kalau berandai lagi, jikalau dia naik pesawat, dia ikut terbakar ketika pesawat meledak. Tapi dia selamat. Dia selamat. Maka boleh jadi engkau benci, engkau tidak suka, engkau tidak senang terjadi sesuatu, pada itu baik untukmu. Kalau kita bawa ini kepada kita banyak, masing-masing kita pasti punya pengalaman yang mirip, yang serupa dengan ini. Jadi untuk itu, jangan cepat-cepat kita mengambil suatu sikap dan kesimpulan. Jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, atau di luar rencana kita, buru-buru kita memvonis itu buruk, itu jelek. Itu tidak baik. Asa, boleh jadi itu baik untukmu. Karena Allah paling tahu apa yang terbaik untukmu. Makanya disebutkan, kalau terjadi wa in asabaka syai'un, apabila menimpamu sesuatu yang tidak engkau senangi, yang tidak engkau ingini, ucapkanlah qadarullah. Inilah yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan berlaku. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dan apa yang Allah perbuat, apa yang Allah lakukan, dan apa yang Allah tetapkan, itu terbaik. Dalam ayat begini sebutannya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Innallah kana aliman hakima. Ini kalau tidak salah surat Al-Insan atau surat Ad-Dahri. Ayat ke-30. Wa ma tasha'una, dan tidaklah kamu menghendaki, menginginkan, illa ayyasha Allah, melainkan Allah yang menghendaki, Allah yang menginginkan. Sesungguhnya Allah itu adalah Dia aliman hakima. Di sini yang kita jelaskan adalah dijelaskan dalam ayat yang kita baca sebentar ini, surat Al-Insan, surat Ad-Dahri, ayat ke-30-nya, bahwa kehendak Allah itu, keinginan Allah itu, masyiah Allah itu, digandeng dengan dua nama Allah, yaitu Aliman Hakimah. Ya. Illa ayyasha Allah, annallaha kana aliman hakimah. Kehendak Allah atau masyiah Allah itu digandeng, dirangkai dengan dua nama Allah, itu Alim satu dan Hakim satu. Ini menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu apa yang diperbuatnya dan apa yang terbaik untuk kita, untuk hamba dan makhluknya. Dia lebih tahu daripada kita. Dan alim itu disusul dengan hakim. Berarti hakim bahwa apa yang Allah perbuat semuanya atas kebijakannya, atas kebijaksanaannya. Dan apa yang berlaku, apa yang terjadi sesuai dengan kehendaknya itu pasti baik. Berakibat baik, berujung baik. Karena Allah tidak akan berbuat yang tidak baik. Dia Maha Suci berbuat yang tidak baik. Untuk itu, apa yang dilakukannya, apa yang dia kehendakinya, apa yang diinginnya pasti baik. Dia alim. Dia lebih tahu daripada kamu apa yang terbaik untukmu. Gagal, tidak jadi, tidak sesuai dengan kenyataan, kata kamu jelek, kata kamu buruk, kata kamu tidak baik, kamu benci, kamu tidak suka. Tapi karena Allah lebih tahu apa yang baik dan apa yang terbaik untuk kita,
Maka jangan buru-buru kita menganggap bahwa apa yang tidak kita inginkan itu jelek. Lebih baik bacalah qadarullah. Ini terjadi sesuai dengan ketetapan Allah, takdir Allah. Ma syaa fa'ala atau ma syaa sona'a. Apa yang dia kehendaki, dia perbuat. Apa yang dia kehendaki, dia lakukan. Ma syaa kana, apa yang dia inginkan pasti terjadi. Dan apa yang terjadi itu adalah yang terbaik. Kita ingatkan kaji lagi. Apa yang terjadi adalah yang terbaik. Apa yang tidak terjadi atau belum terjadi belum tentu baik. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita atau apa yang baik untuk kita. Kita tidak tahu. Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, sementara kamu tidak tahu. Kenapa? Karena ilmu kita itu tidak menyangkau kepada yang akan. Ya. Kita ulang. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Apa yang baik untuk kita, Allah lebih tahu daripada kita. Apa yang jelek, apa yang buruk menurut kita belum tentu buruk. Jika kalau terjadi yang jelek menurut kita, yang buruk menurut kita, yang tidak kita inginkan, yang tidak kita mau, jangan cepat-cepat memutuskan, memvonis atau menyimpulkan itu jelek, ini yang jangan. Dan jangan bilang kata-kata dengan kata-kata lau. Fala taqul lau. Maka jangan kamu katakan lau. Lau itu kan tamanni. Lau bahasa kitanya lau itu kok lah. Kok andaikan jikalau sekiranya. Itu tidak ada jadi itu. Imtina'il jawab. Tidak terwujud. Tidak akan terjadi. Namanya lau. Kok. Dalam hal ini ada dua kalimat lau yang tercela. Yang tidak boleh kita ucapkan. Kalimat lau. Orang terjemahkan bahasa kita kan andai. Jikalau sekiranya atau kok. Yang pertama, apabila seseorang mampu bisa melakukan sesuatu, walaupun tidak banyak tapi sedikit, walaupun tidak semua tapi sebagian, maka jangan dia tinggalkan perbuatan itu. Lantaran sebab terjadi sesuatu. Dan jangan sesuatu itu jadikan alasan dia tidak berbuat. Karena kemungkinan dia, peluang dia untuk berbuat ada. Jangan dia bikin alasan, jikalau ini tidak terjadi, jikalau ini tidak ada, saya akan berbuat. Padahal ada kesempatannya berbuat. Kita ulang. Jangan sampai kita atau seseorang tidak melakukan, tidak berbuat sesuatu, padahal peluang ada. Kesempatan ada, kemungkinan ada. Meskipun tidak semua, sebagian. Meskipun tidak banyak, sedikit. Ma la yutraku kullu, la yutraku ba'du. Tidak bisa semua, sebagian. Kecil orang Minang tidak penuh ke teh, penuh ke bawah. Nah. Kenapa kita tidak bisa mengerjakan semuanya? Lantaran ada sesuatu. Kenapa kita tidak bisa banyak memperbuatnya? Karena ada sesuatu. Jangan lantaran ada sesuatu ini, kita gagal mengerjakan semuanya. Dan jangan itu jadikan lau. Jikalau tidak ada, ini saya berbuat. Padahal ya masih ada peluang, masih ada celah untuk berbuat, walaupun tidak bisa semua. Maka dilaranglah ketika itu mengucapkan lau. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dicela seseorang mengatakan lau dalam hal perkara-perkara dunia. Sehingga
dia sibuk, tersita waktunya, pikirannya, ingatannya kepada menyesali yang terjadi. Dia sedih, hanyut dan larut dengan penyesalan. Seakan-akan dia menolak dan mengingkari takdir. Setelah itu kemudian dia malas berbuat yang lain. Lahirlah kalimat lau. Andaikan saya dulu begini, jikalau saya begini, kok begitu, 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 begitu. Disesalinya masa dunia. Hanyut, larut dia dalam penyesalan. Apa yang bisa dilakukannya, tidak bisa dilakukannya sekarang. Seakan-akan dia tidak percaya kepada takdir. Kepada ketetapan dan keputusan itu telah terjadi. Dia sibuk dengan lau, tidak boleh. Dia lari pada takdir. Apa yang telah terjadi itu sesuai dengan takdir. Apa yang belum terjadi kita tidak tahu. Kalau dalam masa dunia, dia sibuk dengan lau saja, padahal sudah lama waktunya. Dia masih lau juga dicela launya. Peluang bagi setan, kesempatan bagi setan untuk memberikan was-was, bisikan-bisikan kepadanya, menyesali. Sehingga lama-lama dia beruksangka kepada Allah. Ini lau. Meskipun tidak semua lau, tidak semua kok dilarang, tapi tetap lau berpeluang bagi setan untuk masuk. Nah sekarang begini, fa inna lau taftahu amala syaitan. Kenapa ilatnya dilarang kita baca lau? Kejadiannya begini, di luar rencana, di luar perhitungan. Lalu kita katakan, andaikan tidak terjadi ini, tentu akan begini. Andaikan begini, tentu akan begini. Padahal dia sudah terjadi. Kalau diteruskan pikiran itu, membuka peluang, membuka pintu bagi setan, sehingga kita ujung-ujungnya tidak percaya kepada apa yang telah Allah tetapkan sebagai takdir dan keputusan Allah. Maka kebanyakan lau-lau itu muncul daripada setan. Menyebabkan orang hanyut dan larut dengan penyesalan-penyesalan yang tidak arti. Makanya kita dilarang mengerjakan lau itu. Ya alhasil, karena waktu sudah hampir, alhasil ya. Apa yang kita sampaikan malam hari ini, penggalan hadisnya. Pertama, tidak semua yang kita rencanakan, tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita maui terjadi. Itu sebagai pertanda bahwa ada yang berkuasa. Sebagai syarat, ada yang beri izin, ada yang beri restu. Kita tidak bisa melakukan apa saja yang kita kehendaki, karena kita bukan Tuhan. Kita tidak berkuasa atas itu. Yang kedua, kita hanya disuruh berusaha, berupaya, membuat rencana, membuat program. Setelah matang, setelah mantap, lalu laksanakanlah. Kemudian terjadi sesuatu di luar perhitungan kita, sehingga gagal. Maka ketika itu, bacalah qadarullah atau qaddarallah. Qadarullah ma sya'a fa'ala. Jangan ucapkan lau. Andaikan tidak terjadi itu, andaikan begini, jangan. Baca saja ketika itu qadarullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau terjadi di luar perhitungan kita, ada hambatan, ada halangan, sehingga gagal. Jangan pula kita cepat-cepat berburuk sangka.
atau mengambil kesimpulan yang tidak benar. Sehingga kita mengupat, mencela. Meskipun itu baik menurut kita. Seperti kata-kata begini, padahal kok kerajo lah baik benar tapi kolon terjadi. Kata-kata seperti itu, kata-kata yang tidak baik diucapkan. Bahasa Minang di kampung, iko ala babe elok benar kuah. Niat waklah tulus benar, tapi kolon terjadi. Yang niatnya sudah dicatat, yang palanya sudah dapat. Tapi gagal, tapi tidak jadi. Ada yang menghalangi. Jangan katakan kata-kata seperti itu. Makanya dialihkan kata qadarullah. Prinsipnya yang tadi juga. Karena kita yang tidak berkuasa dan kita tidak punya kuasa, kita tidak berdaya, tidak mampu apa-apa kecuali atas izin Allah juga. Maka ucapkanlah qadarullah. Semua ini terjadi sudah sesuai dengan takdir Allah. Sebaliknya jangan mengupat, jangan mengutuk, jangan mencerca, jangan membanting, jangan mengempas. Atau jangan caci cerca. Bisa jadi itu yang baik. Nah, asa, itu yang asa tadi. Asa antakrahu syai'ah. Boleh jadi engkau benci, tidak suka. Tapi itu yang baik. Untuk masa depanmu. Bisa jadi setelah, bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Bisa jadi sekian tahun akan datang baru nampak di kita baiknya. Ada yang bertahun-tahun orang. Baru ingat dia. Andaikan dulu saya tidak begini, saya tidak akan berhasil seperti ini. Baru dia teringat. Dulu dia marah-marah, dia mencaci-caci. Kalau bahasa dulunya mampe-hampe, marah-marah, menghantam-hantam, mari-ari, tidak bakal sapuan, segala macam. Setelah sekian tahun kemudian baru dia sadar. Jadi, apa yang terjadi itu, yang tidak kita inginkan belum tentu jelek. Makanya ucapan terbaik, qadarullah. Masya'a fa'ala. Apa yang Allah kehendaki jadi dia. Dan apa yang Allah kehendaki itu pasti yang terbaik. Karena dia alim, dia hakim. Allah Ta'ala itu maha suci dia. Daripada memperbuat yang jelek. Dia tidak zalim kepada hambanya. Wa mallahu yuridu zulman. Allah tidak menghendaki kezaliman kepada hambanya. Cuma terkadang hambanya, karena ilmu hambanya terbatas, apa yang Allah kehendaki itu tidak terjangkau baginya. Makanya kembali lagi yang terbaik itulah qadarullah bacanya. Yakinilah bahwa apa yang terjadi itu adalah yang terbaik. Bagaimana kita makin yakinilah, percayalah apa yang terjadi itu yang terbaik walaupun kita tidak suka. Sebab Allah tidak akan berbuat yang jelek kepada kita, apalagi kepada hambanya. Gagal, tidak berhasil, luput, tidak jadi, atau ada hambatan lantaran ini, lantaran itu. Bisa jadi itu baik untuk kita. Disitulah gunanya kita memasang kesabaran dan ridha. Kita ulang kajian lampau. Apapun yang menimpa kita, musibah apapun yang datang, ya manusia akan bagi 4 saja. Marah-marah, jengkel, kesal, sakit hati, bisa dongkol, bisa mulutnya keluar begini-begini, bisa melakukan tindakan begini. Satu, marah-marah. Yang kedua, sabar. Bisa dia menerima, dia tahan untuk berbuat hal-hal yang tidak benar, dan dia bertahan melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Ridha, dia terima itu dengan senang hati. Syukur,